Halo semua, kami dari kelompok C mata kuliah pengantar ekonomi makro akan menjelaskan mengenai rangkuman pembelajaran yang sudah kita pelajari selama satu semester ini, dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 13. Adapun anggota-anggota dari kelompok C antara lain Bio Kristina Sari Saragi dengan NIM 21050398, ada Martahan Perlindungan Sipayung dengan NIM 2105033137. Yang ketiga, ada Gabriela JMH Siahaan dengan NIM 2105030104. Yang keempat, ada Marlina Enita Aulia Nainggolan dengan NIM 2105033128. Dan yang kelima ada Namira Dwi Sastriani dengan NIM 2105030108. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasannya, yakni yang pertama adalah bab 1 dengan judul Ruang Lingkup Analisis Makroekonomi. Dalam menganalisis ruang lingkup makroekonomi, yang pertama-tama kita harus tahu apa itu perbedaan antara mikroekonomi dengan makroekonomi. Nah, isu-isu utama dalam mikroekonomi itu ada 3. Yang pertama itu adalah what, barang apa yang harus diproduksi. Ya, yang kedua itu adalah how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang ketiga itu adalah for who, yang artinya barang tersebut dibuat untuk siapa. Lalu, kita juga harus tahu isu-isu dalam analisis makroekonomi. Yang pertama itu adalah pengeluaran agregat atau permintaan agregat. Yang kedua adalah penawaran agregat. Sedangkan yang ketiga adalah tingkat kegiatan suatu perekonomian. Nah, ada juga masalah-masalah utama dalam perekonomian dalam skala makro. Yang pertama itu adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga ada masalah pengangguran. Yang keempat ada masalah kenaikan harga-harga atau inflasi. Nah, yang terakhir yang kelima adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, ada juga tujuan kebijakan dari makroekonomi. Yang pertama, ada menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Sedangkan yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 2, yakni perhitungan pendapatan nasional. Yang akan kita bahas di sini adalah beberapa konsep atau istilah dalam mendapatkan pendapatan nasional dan juga cara-cara perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yang kita bahas adalah konsep atau istilah dalam pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasa dikatakan dengan gross domestic product. Nah, yang kedua itu ada produk nasional bruto atau PNB, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah gross national product. Nah, untuk mendapatkan gross national product ini, rumusnya adalah GDP dikurangi dengan FPN luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada produk nasional bersih atau yang dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan net national product. Nah, untuk mendapatkan net national product ini ada juga rumusnya. Bagaimana? Yakni gross national product dikurangi dengan penyusutan. Yang keempat, ada pendapatan nasional bersih atau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan net national income. Nah, untuk mendapatkan net national income itu rumusnya adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan dengan personal income. Untuk mendapatkan personal income, itu rumusnya adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba tidak dibagikan, ditambah dengan transfer payment pemerintah. Nah, yang keenam itu ada disposable income. Untuk mendapatkan disposable income ini, rumusnya adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Sedangkan cara-cara menghitung pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama itu adalah cara pengeluaran. Rumusnya itu adalah C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, G itu adalah pemerintah, sedangkan X dan M itu adalah ekspor dan impor. Yang kedua itu adalah cara produk neto, di mana rumusnya itu adalah P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah sampai dengan PN
dikali Qn. Nah, yang ketiga itu adalah cara pendapatan. Untuk mencarinya itu adalah R tambah W tambah I tambah P. Di mana R itu adalah rent atau sewa, lalu ada wage atau gaji, lalu ada interest atau bunga, lalu ada profit atau laba. Kita masuk ke bab 3, yang judulnya itu adalah penentuan kegiatan ekonomi berdasarkan pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar tingkat, penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan kata lain, penawaran yang akan bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Keynes menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Selanjutnya adalah teori Keynes. Keynes mengemukakan suatu pandangan lain dalam teori Keynes. Ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, yang sebaliknya lah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga penuh yang jarang berlaku. Keynes berpendapat bahwa tabungan bukan ditentukan oleh suku bunga, tetapi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Keynes berpendapat juga tentang suku bunga bukan ditentukan oleh penawaran dana untuk tabungan dan permintaan dan penawaran barang. Menurut Keynes, tingkat upah tidak fleksibel. Walaupun terdapat banyak pengangguran, tingkat upah tidak akan turun dan pengangguran tetap terwujud. Lalu, menurut Keynes, pendapatan nasional bukan faktor-faktor produksi yang tersedia, tetapi oleh pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yang wujud dalam ekonomi selalu kurang dari pendapatan nasional potensial, yang menyebabkan pengangguran tenaga kerja selalu terwujud. Selanjutnya adalah pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada golongan monetaris. Sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi pada kesempatan kerja penuh, menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedua itu adalah klasik baru atau golongan ekspektasi rasional. Teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi itu bertindak secara rasional. Nah, teori ekspektasi rasional berpendapat juga bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Yang ketiga adalah ekonomi segi penawaran. Mengenai segi penawaran datangnya bukan dari kalangan akademisi, tetapi oleh penasehat-penasehat ekonomi dalam pemerintahan Ronald Reagan. Yang keempat itu adalah golongan Keynesian baru. Segolongan ahli ekonomi masih belum dapat mencerminkan pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran Keynesian dan masih tetap yakin akan kesesuaian pandangan Keynesian yang utama. Pemikir ekonomi yang masih tetap memberi sokongan kepada pandangan Keynesian digolongkan kepada mazhab Keynesian baru. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Di dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Bisa dilihat gambar di bawah ini, di mana aliran-aliran pendapatan perekonomian dua sektor terbagi atas 4, yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Apa sajakah itu? Yaitu gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan.
Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Di dalam perekonomian dua sektor, ada 3 hal yang dapat memengaruhi perubahan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Konsumsi merupakan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional. Tabungan merupakan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional. Investasi merupakan pengeluaran atau penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kedua, suku bunga. Ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tingkat keseimbangan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I, dan S sama dengan I, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan S adalah tabungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Adapun aliran-aliran pendapatannya, yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan, yaitu pembayaran kepada pemerintah atas pajak pendapatan dan pembayaran kepada rumah tangga atas faktor-faktor produksi. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari gaji dan upah yang dibayar oleh perusahaan dan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Yang keempat, pendapatan rumah tangga digunakan untuk 3 kebutuhan, yaitu konsumsi, tabungan, dan pajak pendapatan rumah tangga. Di dalam gambar tersebut, dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada pengusaha penanaman modal. Adapun hal yang memengaruhi perekonomian 3 sektor ini, yaitu pajak. Pajak terbagi atas 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung? Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Ada 3 bentuk-bentuk pajak. Dikatakan pajak regresif apabila persentase pajak akan turun ketika pendapatan naik. Dikatakan pajak proporsional apabila persentase pajak akan tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Dikatakan pajak progresif apabila persentase pajak akan naik ketika pendapatan mengalami kenaikan. Lalu apa saja efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan? Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T. Dan karena pendapatan disposable turun, maka konsumsi dan tabungan pun juga akan menurun. Perlu diketahui bahwa pengeluaran pemerintah tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Meskipun Y menurun, pemerintah tetap melakukan perbelanjaan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Namun jika Y meningkat pada saat inflasi, pemerintah harus menjaga pengeluarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu RTK, rumah tangga konsumen,
RTP rumah tangga produsen, RTN rumah tangga negara atau yang disebut dengan pemerintah, dan RTLN rumah tangga luar negeri atau yang kita kenal dengan masyarakat luar negeri. Yang menjadi perbedaan antara perekonomian 4 sektor dengan perekonomian 2 sektor maupun 3 sektor adalah perekonomian 4 sektor terdapat kegiatan ekonomi yang sudah dipengaruhi oleh sektor luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Jika sebuah negara mengirimkan ataupun menjual produk nasionalnya ke luar negeri, maka disebut dengan ekspor. Jika sebuah negara menerima atau membeli produk negara lain, akan disebut dengan impor. Ekspor tidak tergantung kepada pendapatan nasional sehingga dipandang sebagai pengeluaran otonomi. Namun, impor ditentukan oleh pendapatan nasional. Neraca perdagangan sama dengan ekspor dikurangi impor sama dengan ekspor neto. Perlu diketahui, jika ekspor lebih besar dari impor atau ekspor neto positif, akan terjadi surplus perdagangan. Sebaliknya, jika ekspor lebih kecil dari impor atau ekspor neto negatif, akan terjadi defisit perdagangan. Keseimbangan perekonomian 4 sektor disebut juga dengan keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan ekonomi akan tercapai apabila aggregate supply sama dengan aggregate demand. AS merupakan keseluruhan produk nasional yang siap untuk ditawarkan kepada masyarakat. AD merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat untuk meminta produk nasional yang terdiri dari C, I, G, dan X. Topik selanjutnya yaitu bab 7 tentang keseimbangan AD dan AS. Baik, seperti kita lihat di sini ada sebuah gambar keseimbangan AD dan AS. Kita bisa melihatnya teman-teman di slide nomor 22. Baik, kita masuk ke topik selanjutnya yaitu pengertian agregat. Definisi penawaran agregat atau agree supply AS adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Pada perekonomian terbuka, penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri, ditambah dengan barang jasa yang diimpor. Penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam suatu negara. Baik, kita masuk ke topik selanjutnya yaitu bab 8, membahas tentang uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Pada materi ini kita akan membahas tentang definisi dan ciri-ciri uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan di dalam berbagai masyarakat atau di masa lalu dan masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan jasa atau barter. Kita masuk ke topik selanjutnya yaitu fungsi uang. Berdasarkan kepada kesulitan-kesulitan yang dinyatakan dalam bagian yang lalu, yang akan timbul dalam perekonomian yang tidak menggunakan uang sebagai alat perantaraan dalam perdagangan, dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis. Mereka adalah yang pertama, untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar, yang kedua, untuk menjadi satuan nilai, yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda, yang keempat, sebagai alat penyimpan nilai. Selanjutnya bab 9, kita masuk tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Pada bab 9, kita akan membahas tentang uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga tetapi tidak akan menimbulkan efek pada tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Perekonomian akan tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Bab 10, pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran merupakan angkatan kerja di rentang usia 15 tahun sampai 65 tahun yang sedang mencari pekerjaan namun belum diterima kerja. Berdasarkan pengertian ini, maka orang yang tidak berusaha mencari pekerjaan bukan termasuk pengangguran.
Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional disebut juga dengan pengangguran normal. Dikatakan pengangguran friksional apabila pengangguran tersebut terjadi karena dipengaruhi faktor internal si pelamar kerja yang menginginkan gaji yang lebih baik daripada gaji pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang dikatakan pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami kemerosotan akibat permintaan pasar atau permintaan agregat. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi karena dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan perubahan permintaan pasar, sehingga perusahaan yang dulunya berjaya tidak menarik lagi bagi konsumen. Dampaknya akan mempengaruhi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut akibat turunnya permintaan, sehingga perusahaan harus merampingkan tenaga kerja. Yang keempat, pengangguran teknologi. Yang dimaksud dengan pengangguran teknologi adalah pengangguran yang diakibatkan banyaknya perusahaan yang melibatkan tenaga mesin sebagai pekerja utama, sehingga tidak lagi membutuhkan tenaga manusia. Dampaknya, peluang sebuah perusahaan menyerap tenaga kerja tidak sebanyak sebelumnya. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang disebabkan karena lapangan pekerjaan lebih rendah dibandingkan tenaga kerja. Karena keterbatasan peluang kerja inilah, banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang dimaksud dengan pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja lebih banyak daripada tenaga yang diinginkan oleh penyedia atau perusahaan. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi karena pengaruh musim. Misalnya, terjadi pada sektor perikanan dan pertanian, di mana hasil panen mereka bergantung pada pengaruh musim. Atau bisa juga terjadi pada usaha bingkisan kue yang ramai saat musim lebaran tiba saja. Yang keempat, setengah menganggur, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak sepenuhnya tidak bekerja. Dikatakan setengah menganggur karena jam kerja mereka lebih rendah daripada standar umumnya orang bekerja. Kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran. Kebijakan fiskal ini digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan ini, pemerintah akan membelanjakan uang lebih banyak, memotong pajak, atau melakukan keduanya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli atau permintaan, sehingga bisnis akan menambah lowongan agar meningkatkan pasokan. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga melakukan kebijakan moneter untuk mengatasi masalah pengangguran. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran. Peranan kebijakan moneter untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan cara menambah jumlah penawaran uang. Semakin meningkatnya penawaran uang, maka akan menurunkan suku bunga dan juga akan meningkatkan investasi. Jumlah investasi yang semakin meningkat akan menambah kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. Selanjutnya akan dibahas mengenai inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat diartikan juga sebagai suatu proses ketidakseimbangan atau disequilibrium, yang mana tingkat harga terus-menerus mengalami peningkatan selama periode tertentu. Ada 3 unsur pokok dalam inflasi, yaitu yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat. Yang kedua, kenaikan harga-harga itu berlangsung secara berkelanjutan. Yang ketiga, kenaikan harga bukan pada satu atau beberapa komoditi saja, tetapi pada tingkat harga umum. Selain kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran, kebijakan fiskal dapat juga digunakan untuk mengatasi inflasi. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi antara lain yang pertama, menaikkan tarif pajak. Dengan dinaikkannya tarif pajak, maka pemerintah dapat mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang kedua, pemerintah akan mengurangi pengeluarannya untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga, karena tadinya pengeluaran pemerintah dikurangi, maka pemerintah akan melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah inflasi. Kebijakan moneter yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama politik diskonto. Politik diskonto merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menaikkan tingkat suku bunga dengan harapan masyarakat menjadi lebih bersemangat untuk menabung di bank dan uang yang beredar di masyarakat dapat ditekan. Yang kedua, operasi pasar terbuka.
Operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Masyarakat yang membeli nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Yang ketiga, cadangan minimum kas. Dalam kebijakan ini, Bank Sentral akan menetapkan cadangan minimum kas yang harus ada di bank-bank umum. Yang keempat, politik pembatasan kredit. Politik pembatasan kredit ini merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan ketiga. Hal ini dilakukan dengan cara menyeleksi pemberian kredit dengan lebih ketat. Bab 11, Perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Perdagangan bebas adalah suatu sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan usaha dagangnya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Dalam hal ini, perdagangan bebas dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Bentuk perdagangan bebas ini antara lain berupa impor dan ekspor. Keuntungan perdagangan bebas. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Hubungan perdagangan dengan luar negeri salah satunya diwujudkan melalui kegiatan ekspor atau menjual produk ke luar negeri. Kegiatan ekspor tersebut tentunya akan menyumbangkan devisa negara. Nah, semakin tinggi tingkat volume ekspor, maka semakin besar pula penerimaan devisa. Yang kedua, memperluas pasar. Dengan adanya pasar global, produsen dapat menjangkau pasar lebih luas untuk memasarkan produk mereka. Manfaat perdagangan antar negara ini dengan demikian dapat menjaga stabilitas harga produk. Di sisi lain, jangkauan pasar yang luas juga memungkinkan peningkatan jumlah produksi, artinya perolehan keuntungan perusahaan berpotensi semakin meningkat. Yang ketiga, terciptanya hubungan bilateral dan multilateral. Dengan adanya aktivitas perdagangan antara dua negara atau lebih, maka terjadilah hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia internasional, hubungan tersebut dikenal dengan istilah bilateral dan multilateral. Yang keempat, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara pastinya memiliki beragam kebutuhan, baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakatnya. Namun, tak semua kebutuhan tersedia di negara tersebut. Ada kalanya barang yang dibutuhkan harus diimpor dari luar negeri. Hal ini bisa disebabkan karena teknologi, sumber daya manusia, ataupun sumber daya alam yang tidak memadai untuk memproduksinya. Yang kelima, adanya transfer teknologi. Salah satu manfaat perdagangan antar negara yang cukup signifikan di era modern adalah adanya transfer teknologi. Untuk mendorong kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dari perkembangan global, beberapa negara melakukan impor peralatan modern yang tidak mereka produksi. Berkat adanya peralatan canggih, mereka akan terbantu dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Perdagangan bebas bisa memicu persaingan penuh antar negara. Hal inilah yang melatar belakangi adanya proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi untuk mengetatkan perdagangan dengan negara-negara lain dengan tujuan melindungi sektor ekonomi atau industri nasional tertentu agar tidak kalah dalam persaingan internasional. Kebijakan proteksi ini digunakan untuk menghindari dampak negatif dari perdagangan bebas. Adapun faktor pendorong proteksi perdagangan antara lain yang pertama memperbaiki neraca pembayaran. Apabila keadaan di mana impor melebihi ekspor menjadi semakin buruk, usaha untuk mengatasi masalah neraca pembayaran dapat dilakukan dengan membatasi impor, dengan cara membatasi jumlah yang dapat diimpor, atau dengan memungut pajak impor agar harga barang impor menjadi lebih mahal dan akan mengurangi permintaannya. Yang kedua, mendorong industri baru. Tujuan ini banyak dilakukan oleh negara berkembang yang ingin mendorong perkembangan jenis industri tertentu. Industri baru ini biasanya belum mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga dalam keadaan ini, proteksi bertujuan agar industri tersebut dapat berkembang dan bersaing dengan produksi yang sama dari luar negeri. Yang ketiga, menambah pendapatan pemerintah. Apabila pemerintah ingin menambah perbelanjaan, tetapi tidak dapat memperoleh tambahan pendapatan dari sumber pajak yang lain, maka menaikkan pajak impor seringkali dilakukan. Yang keempat, mengatasi deflasi dan pengangguran. Rendahnya ekspor dan tingginya impor tentu akan menyebabkan perusahaan domestik menghadapi masalah kekurangan permintaan dan terpaksa mengurangi jumlah pekerja yang akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan proteksi perdagangan.
Adapun alat proteksi perdagangan antara lain yang pertama tarif impor. Tarif impor adalah pajak atas barang impor. Pemerintah mungkin akan mengenakan tarif sebagai persentase dari harga barang impor. Tarif secara langsung menaikkan harga barang impor ketika memasuki wilayah domestik. Karena harga naik, itu kurang menarik bagi pembeli domestik dan harapannya mereka beralih ke produk domestik. Yang kedua, embargo. Embargo adalah keputusan politis untuk menghentikan transaksi dengan negara tertentu, termasuk kegiatan ekspor dan impor. Embargo ini seringkali lebih dipengaruhi oleh alasan politis daripada ekonomis. Yang ketiga, kuota impor. Pembatasan kuota impor akan mengurangi pasokan barang yang masuk ke dalam negeri. Jika produsen domestik tidak dapat mengimbanginya dengan meningkatkan output, pembatasan ini menciptakan kekurangan. Sebagai hasilnya, harga barang domestik naik. Produsen domestik mendapatkan manfaat karena tekanan barang impor berkurang. Tapi bagi konsumen domestik, mereka harus menanggung harga yang lebih tinggi seiring kelangkaan di pasar. Yang keempat, standarisasi. Standarisasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk standar kesehatan, keamanan lingkungan, maupun persyaratan konten lokal. Untuk membatasi impor, pemerintah akan menaikkan standar sehingga mengurangi jumlah produk yang memenuhinya. Globalisasi. Globalisasi di bidang ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam sebuah negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Salah satu bentuk globalisasi ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan bebas. Kegiatan perdagangan bebas ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena semua negara bersaing di pasar internasional. Globalisasi ini diwujudkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, peningkatan praktek perdagangan bebas. Dengan adanya perdagangan bebas berupa ekspor maupun impor, maka telah terjadi kegiatan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain. Hal inilah yang menandai terjadinya globalisasi di bidang ekonomi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan ini ditandai dengan aktifnya masyarakat berinteraksi secara jarak jauh dan menggantikan kontak fisik sebagai sarana komunikasi. Hadirnya kemajuan ini membuat individu dapat mengakses seluruh informasi dengan cepat, luas, dan tidak mengenal batasan ruang dan waktu dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, perdagangan juga lebih mudah untuk diakses. Yang ketiga, integrasi ekonomi dunia. Globalisasi juga terjadi karena adanya integrasi ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi hanya didasarkan pada pertanian atau industri, tetapi didominasi kegiatan perekonomian tanpa bobot atau weightless economy dan perekonomian tidak berwujud atau intangible economy. Produk perekonomian ini berupa informasi, perangkat lunak, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Yang keempat, meningkatnya peran lembaga internasional. Adanya lembaga internasional sebagai wadah yang mendukung kerjasama ekonomi antara anggotanya seperti ASEAN mengakibatkan meningkatnya peluang dua atau lebih negara menjalin kerjasama semakin terbuka lebar. Selanjutnya, materi ke-12 yaitu mengenai neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka. Sebelumnya, apa sih neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Nah, ada 3 komponen neraca pembayaran, yaitu neraca berjalan, neraca modal, dan neraca keseluruhan. Neraca berjalan meliputi perdagangan barang dan jasa, penghasilan atau income, serta transfer berjalan atau current transfer. Selanjutnya, neraca modal meliputi 2 golongan transaksi, yaitu aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Selanjutnya mengenai kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama adalah perubahan selera masyarakat, yang kedua adalah perubahan harga barang ekspor dan impor,
Yang ketiga adalah kenaikan harga secara umum atau inflasi. Yang keempat adalah perubahan suku bunga dengan tingkat pengembalian investasi. Dan yang terakhir adalah perkembangan ekonomi. Materi selanjutnya mengenai perekonomian terbuka. Terdapat dua kejadian yang menyebabkan masalah dalam perekonomian terbuka, yaitu terjadinya surplus dan terjadinya defisit. Terjadinya surplus ketika perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Selain itu, perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Selanjutnya terjadinya defisit. Terjadinya defisit itu ketika perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Lalu, perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Yang pertama, kebijakan memindahkan perbelanjaan, yaitu melakukan pembatasan impor, menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing, dan menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Selanjutnya, kebijakan dengan pengurangan perbelanjaan. Yang pertama dengan menaikkan pajak pendapatan, menaikkan suku bunga dan melakukan penawaran uang, dan yang terakhir mengurangi pengeluaran pemerintah. Materi yang terakhir yaitu bab ke-13 mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sebelumnya apa sih perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya kenaikan pada produk domestik bruto atau PDB tanpa memperkirakan apakah berdampak pada pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional terhadap perubahan sosial. Ada beberapa faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam lainnya. Selanjutnya jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah barang-barang modal dan tingkat teknologi, dan yang terakhir adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Ada beberapa kebijakan untuk mempercepat pembangunan, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan tabungan dan investasi. Demikianlah penyampaian ringkasan pembelajaran dari kelompok C. Terima kasih kepada Ibu Sukma Hayati Hakim selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro yang telah memberikan materi sekaligus masukan dan saran selama 1 semester. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.